Assalamualaikum guys, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya ya. Amin. Oh ya guys, di channel ini aku akan membahas dan menceritakan film-film dari berbagai genre, komedi, romance, anime, setan-setanan, fantasi, dan moga aja asik dan dapat mengisi waktu luang teman-teman ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan Hyung Wook yang menikam seorang pria di tengah jalan yang sepi. Hyung Wook adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dan merupakan sosok yang kaku, tegas, dan berkehidupan mewah. Selanjutnya ada Jae Sung, seorang aktor pemula dan selalu menjadi figuran. Dia memiliki impian yang besar tapi mengalami kegagalan dan depresi. Dia benar-benar berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia sangat miskin dan harus membayar sewa tempat tinggalnya. Karena putus asa dan menyerah, dia berniat untuk bunuh diri. Tetapi terus saja gagal dan dia kemudian memutuskan untuk bersih-bersih dulu sebelum bunuh diri. Akhirnya dia pergi ke sauna dan di sisi lain Hyung Wook juga pergi ke sauna yang sama untuk membersihkan dirinya setelah melakukan pembunuhan. Tiba-tiba terjadi insiden yang sangat lucu ya menurut saya, karena film ini memang diselipi dengan bumbu-bumbu komedinya, di mana Hyung Wook tergelincir akibat sabun yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Jae Sung dan menyebabkan Hyung Wook pingsan. Sebelumnya, memang Jae Sung sudah memperhatikan Hyung Wook sebelum mandi karena Hyung Wook menggunakan pakaian dan jam tangan yang sangat mahal, sehingga timbul niat jahat dari Jae Sung. Melihat Hyung Wook pingsan, Jae Sung segera menukar kunci loker mereka berdua diam-diam. Hyung Wook kemudian dibawa ke rumah sakit dan Jae Sung malah mencuri barang-barang miliknya. Dia kemudian warawiri ke sana kemari memamerkan jas dan mobil mewah serta menghabiskan uang di dompet Hyung Wook. Selanjutnya, Jae Sung tiba-tiba merasa bersalah. Dia kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengembalikan barang-barang milik Hyung Wook. Tapi saat dia ke sana, dia mendapati Hyung Wook mengalami geger otak dan lupa ingatan. Hyung Wook meyakini bahwa dirinya adalah Yoo Jae Sung karena identitas yang ditinggalkan oleh Jae Sung di loker. Jae Sung melihat itu, merasa Dewi Fortuna sedang berpihak kepadanya. Dia segera pergi dan berniat menikmati semua kekayaan milik Hyung Wook. Setelah Hyung Wook yang sudah membaik keluar dari rumah sakit, saat ia membuka dompetnya, dia tidak memiliki uang untuk membayar tagihannya, yang untungnya kemudian dibantu oleh seorang perawat bernama Kang Rina. Hyung Wook pulang ke rumah Jae Sung dan mendapati rumah itu sangat kotor dan berantakan. Kemudian Hyung Wook membersihkan semua rumah itu. Dia terus berusaha untuk mencari tahu tentang dirinya. Kang Rina yang merasa kasihan dengan Hyung Wook yang miskin dan amnesia, dia pun berniat membantunya dengan mengajaknya bekerja di rumah makan milik ibunya. Walau ibu Kang Rina dan saudarinya tidak setuju dan menolak Hyung Wook karena penampilannya yang seperti orang tua dan sangat tidak menarik. Tapi setelah Hyung Wook bergabung ke rumah makan itu menjadi sangat terkenal berkat bakat Hyung Wook dalam menggunakan pisau dalam memasak. Di sisi lain, Jae Sung pergi ke apartemen Hyung Wook. Dia sangat terpesona dengan apartemen Hyung Wook yang sangat mewah dan luas. Dia berkeliling dan melihat banyak baju polisi dan baju profesi lainnya yang terpajang di lemari Hyung. Saat dia memutar TV, dia tidak menemukan channel apapun dan hanya terlihat seorang wanita yang melakukan aktivitasnya. Wanita itu terlihat seperti sedang dipantau oleh Hyung Wook lewat CCTV. Jae Sung benar-benar menikmati kehidupan mewah di apartemen Hyung Wook. Dia juga menemukan penyimpanan uang Hyung Wook dan menggunakannya. Saat mencari minuman, Jae Sung menemukan ruang rahasia di apartemen itu. Di sana, dia melihat banyak senjata tajam, kamera CCTV, dan banyak identitas dan password Hyung Wook dalam berbagai profesi. Dia juga melihat wanita yang ada di TV tadi, yang sedang diintai oleh Hyung Wook. Wanita itu bernama Song Eun Joo, yang berumur 28 tahun dan dia menghilang setelah melapor ke polisi bersama USB yang berisi bukti penting. Jae Sung mengira Hyung Wook adalah seorang petugas yang menyamar dan bertugas melindungi wanita itu.
Karena Hyung Wook lagi amnesia, Jae-sung berniat menggantikannya untuk melindungi Eun-ju. Dia kemudian mencari kediaman Eun-ju yang ternyata tepat berada di atas kamarnya. Kemudian dia selalu menguntitnya kemanapun Eun-ju pergi. Di tempat lain, Hyung Wook menemukan bahwa dia adalah seorang aktor karena tanggal yang ditandainya pada kalender. Dan dia seharusnya muncul dalam acara TV yang bertema gangster. Hyung Wook kemudian pergi untuk syuting film. Di sana, dia berakting sangat buruk dan terus dimarahi oleh pak sutradara. Dia pun bertekad untuk menjadi aktor yang sangat hebat. Dia terus berlatih didukung oleh Kang Rina. Hyung Wook yang unggul dalam adegan action berkat keterampilannya di kehidupan sebelumnya. Ya, kayak kata orang, walau otak nggak ingat, tapi tubuh kita mengingatnya. Cie. Suatu hari, dia mendapat peran penting sebagai tangan kanan pemeran utama karena kehebatannya dalam bela diri, yang membuat sutradara memilihnya. Hyung Wook pun mulai terkenal dan mempunyai banyak fans karena dia berperan dengan sangat baik dalam adegan action. Perannya pun meningkat dan hampir setara dengan pemeran utamanya. Selain itu, karena Rina selalu bersama dan mendukungnya, mereka menyadari kalau mereka ternyata saling menyukai. Begitupun yang terjadi dengan Jae-sung, yang terus memainkan perannya sebagai Hyung Wook dalam melindungi Eun-ju. Dia terus mengikuti Eun-ju kemanapun karena sering bertemu ini, dia dan Eun-ju pun saling jatuh cinta. Suatu ketika, Jae-sung mengangkat telepon milik Hyung Wook dan bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang menanyakan apakah Eun-ju sudah dibunuh atau belum, dan malah menambahkan uang bayaran jika itu kurang. Hal ini membuat Jae-sung sadar bahwa Hyung Wook adalah pembunuh bayaran dan disewa untuk membunuh Eun-ju. Jae-sung sangat marah dan berniat melindungi Eun-ju dari Hyung Wook. Para pengusaha yang mengetahui bahwa pembunuh yang mereka sewa malah jatuh cinta dengan sasarannya, mereka pun berniat mengganti pembunuh bayaran dengan yang lain. Tapi Hyung Wook mempunyai banyak identitas sebagai pembunuh bayaran, sehingga para pengusaha itu tak menyadari bahwa mereka berujung mengirim pesan ke Hyung Wook. Selanjutnya Hyung Wook pergi piknik dengan keluarga Rina. Saat di jalan pulang, suasana hujan itu membuat ingatan Hyung Wook kembali pulih. Dia pun kembali ke apartemennya dan mendapati apartemennya berantakan. Dia masuk ke ruang rahasia, melihat pesan dari pengusaha yang memesannya untuk membunuh Eun-ju dan Jae-sung. Hyung Wook melacak mereka berdua dan melabraknya. Ternyata plot twistnya, Hyung Wook ini adalah seorang pembunuh bayaran yang menerima tawaran dan menjalankan tugasnya, tapi tidak dengan membunuh. Dia akan bekerja sama dengan korbannya untuk memalsukan kematian. Setelah targetnya setuju, dia akan membuatkan identitas baru untuk korbannya untuk dia memulai hidup baru. Dengan begini dia akan memuaskan kedua belah pihak, sehingga dia mendapatkan uang tanpa harus membunuh orang. Begitu juga yang akan dilakukannya dengan kasus Song Eun-ju, di mana Eun-ju ini harus dapat diawasi dan tak boleh ada yang tahu keberadaannya selama Hyung Wook mempersiapkan identitas baru. Dan Eun-ju harus belajar akting berpura-pura mati saat dia akan dibunuh untuk meyakinkan kliennya. Tapi karena rencananya sudah gagal akibat Jae-sung dan mereka tidak mau pergi meninggalkan Korea, maka akhirnya mereka bekerja sama untuk menipu para pengusaha itu. Mereka kemudian menyusun rencana dan mereka menentukan tempat pertemuan di sebuah gudang kosong. Tapi Hyung Wook tersadar bahwa dia sudah dibuntuti oleh Rina yang tidak setuju setelah dicampakkan Hyung Wook. Selanjutnya di gudang kosong para penyewa sudah berada di tempat. Jae-sung dan Eun-ju masuk ke gudang dan segera berakting. Eun-ju pura-pura mati setelah ditikam oleh Jae-sung. Para penonton senang dengan adegan mereka. Setelah membunuh Eun-ju, Jae-sung mengambil USB dan melemparkannya ke arah para pengusaha itu. Dan tiba-tiba Hyung Wook datang dan bergabung dengan Jae-sung. Mereka kemudian berakting baku hantam yang terlihat sangat real. Setelah di puncak akting, Rina malah datang mengacau. Dan adegan ini terlihat sangat lucu sekali, di mana mereka semua terlihat kebingungan saat Rina datang, khususnya Hyung Wook.
2년? Mereka semua terdiam dengan kedatangan orang yang tak terduga ini. Walau sedikit kaku, mereka kembali melanjutkan adegan mereka. Dan sesuai rencana, adegan ditutup oleh kejatuhan kontainer yang sudah disiapkan dari atas atap. Para pengusaha yang dari tadi memperhatikan mereka kemudian mengecek jika mereka semua benar-benar mati. Setelah memastikan para pengusaha itu percaya dan meninggalkan mereka dengan sangat senang karena berhasil membunuh mereka. Setelah itu mereka keluar dari kontainer. Dan Eunju dan Jaesung bersyukur karena rencana mereka berhasil. Hyungwook juga sibuk menjelaskan semuanya termasuk identitasnya kepada Rina. Dan tentu saja akhir filmnya happy ending. Eunju dan Jaesung mereka dapat menjalin cinta dengan nyaman dan aman. Hyungwook meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan hidup bersama Rina dan keluarganya. Dan dia tetap kembali menjalankan perannya menjadi aktor bersama dengan Jaesung. Gimana teman-teman? Seru kan filmnya? Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga untuk mendukung channel aku. Biar aku semangat bahas film-film selanjutnya. See you to the next video. Bye-bye.